Halo semuanya, kembali bersama kami. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Di episode kemarin kita sudah tahu kalau anak-anak diajarin ilmu pengetahuan tentang konsep sihir. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita diawali dengan anak-anak dan instruktur Yewon. Instruktur Yewon berkata, "Kelas ini adalah kelas perburuan monster. Berbeda dengan pagi tadi. Kelas ini akan berdampak pada nilai. Dalam skenario terburuk, kalian mungkin akan turun kelas. Jadi lakukan yang terbaik." "Kakak, instruktur bilang kelas ini akan mempengaruhi nilai kita. Tapi kalian masih pemula. Kalian terlalu muda untuk memburu monster sendirian. Jadi di kelas ini akan memanggil senior kalian. Untuk informasi, kerjasama tim diperhatikan saat skor kamu dihitung. Akan jadi ide bagus jika kalian saling bekerja sama." Perburuan monster pun dimulai. Salah satu senior di sana berkata, "Instruktur bilang kerjasama tim penting dalam tes ini. Jika aku melaporkan bahwa kalian tidak mendengarkan dengan baik, nilai kalian akan turun drastis. Jangan terlalu terkejut. Kami sudah memaafkan. Tapi tergantung pada tindakan kalian. Jangan lupa bahwa kami bisa menjadi malaikat atau iblis." "Ella, Yurian, tapi aku sangat berharap kalian mendengarkan mereka untuk saat ini. Meskipun ini sangat tidak adil, aku harus bertahan di kelas unggulan. Kami harus tinggal juga. Tapi apakah mereka memberi kita penilaian terbaik hanya dengan kita tetap patuh?" ucap Ella. Yurian bergumam, "Aku tidak bisa hanya duduk di sini dan membiarkan mereka merusak nilaiku. Permisi para senior yang terhormat, bagaimana kalau kita bikin taruhan? Bagaimana bisa orang biasa seperti kalian berani menawarkan taruhan? Apa yang bisa kamu lakukan untuk seorang siswa baru? Kami akan menunjukkannya sekarang. Apa yang bisa kami lakukan? Seperti yang kamu minta. Ambil pedang dan tongkat kalian. Kami akan tes kalian dalam pertarungan ini. Aku akan mengakuimu jika kamu menang atas kami. Perlu diingat, pedang ini adalah asli. Jadi, kamu tidak boleh terlalu cedera. Karena guru-guru tidak dapat membedakan apakah kamu cedera oleh monster atau manusia." "Tes pertandingan. Jadi kamu ingin kami melawan kalian dengan pedang asli. Jadi apa kalian akan mempermudah kami jika kami menang? Tidak perlu takut, kami tidak terlalu menyeramkan. Terima kasih." "Yurian, pedang apa yang sebaiknya aku pilih?" "Pilih apa saja. Tidak ada belas kasih." Setelah itu mereka pun bertarung. Di sana ada Ella dan seniornya yang lagi adu pedang. Senior di sana bergumam, "Si rendahan itu juga memasukkan mana ke dalam pedangnya." Ella bergumam, "Aku tidak bisa melindungi diriku sendiri, apalagi Yurian, karena aku tidak bisa tetap tenang. Tapi hari ini aku tidak akan lengah." Senior yang bertubuh besar berkata, "Miguel, mantra pelindung." "Baik." Dengan tiba-tiba, Jade sudah ada di belakang Miguel dan lalu memotong tongkat sihir Miguel. Dia berkata, "Tongkatku."
Itu pedang iblis. Menyingkirkan penyihir lebih dahulu adalah aturan umum. Sekarang sudah saatnya serius. Sekarang saatnya mengalahkan penyihir di kubu mereka juga. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Di saat Yurian mau diserang, dia mengeluarkan aura yang menyeramkan. Akan tetapi, di belakang Yurian sudah ada seekor monster yang siap mau menyerang. Tetapi, dengan sigap Ella menyelamatkan Yurian. Tapi, punggung Ella terkena cakar dari monster tersebut. Jade pun mulai menggunakan pedang iblisnya untuk menyerang monster. Dan serangan Jade terkena telak ke wajah monster di sana. Dan monster itu pun langsung tumbang. Senior yang bertubuh besar berkata, dia mengalahkan monster itu hanya dengan sekali serangan. Tapi gadis berambut merah itu dicakar oleh monster. Kita dilihatkan di sisi Yurian. Dia sedang menyembuhkan luka Ella. Yurian berkata, kamu mengejutkanku. Apa kamu baik-baik saja sekarang? Ini tidak terlalu sakit. Senior yang bertubuh besar bergumam, teknik penyembuhan yang sangat instan. Inikah kelas unggulan? Senior yang tubuh besar berkata, kalian lulus anak kecil. Kami tidak akan memberi laporan yang merugikan. Kita beralih di tempat lain. Di sana ada instruktur Yewon. Dia berkata, awalnya kelas ini seharusnya bukan kelas gabungan. Benar kan itu berubah tiba-tiba? Kamu mungkin belum tahu karena ini pertama kali bagimu. Tapi kami terkadang melakukannya. Tapi apa kalian boleh melakukan ini selama pembelajaran? Instruktur Yewon, percaya saja pada murid kelas 2 yang luar biasa. Instruktur juga perlu sesekali beristirahat. Instruktur Yewon bergumam, kelas teori yang tiba-tiba berubah menjadi kelas berburuan monster. Dan mereka dengan sengaja mencoba untuk mengendalikanku. Instruktur Yewon berkata, karena kita mempunyai siswa tahun kedua yang sangat baik, siswaku akan baik-baik saja kan? Tentu saja. Instruktur Yewon bergumam, ini sudah jelas. Lalu apa yang harus aku lakukan untuk mereka? Beraninya mereka mencoba mengalahkan siswa pertamaku. Apakah aku harus memberikan pelajaran untuk mereka? Kita beralih di sebuah tempat. Di sana ada senior yang bertubuh besar dan Jade. Dan ada juga seorang anak angkatan kelas kedua peringkat 1 yang bernama Larry. Dia berkata, sebuah keluarga yang menggunakan pedang iblis. Apakah kamu Jade? Jade bergumam, aku tidak tahu apa maksud mereka semua ini. Karena mereka tiba-tiba memanggilku. Ternyata kelas 2 dikenal dengan julukan serangan setan. Karena orang peringkat pertama yang bernama Larry, pada hari upacara masuk terakhir tahun lalu, dia menghajar anak-anak di sana. Dia mengalahkan 9 siswa kelas unggulan lainnya sampai menuju kematian. 3 orang yang menyerah saat pembulian tetap berada di kelas unggulan. Sementara mereka yang melawan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Hingga saat ini ada 4 siswa di kelas unggulan tahun kedua. Dan mereka menegakkan hierarki yang ketat di antara mereka. Kita kembali di tempat Jade. Dia bergumam, kenapa semua orang dari kelas unggulan tahun kedua ada di sini? Larry berkata, Jade, sebelum sampai di sini, aku mendengar sesuatu tentang keluargamu. Keluarga Demonic Sword yang hancur. Kamu punya misi yang sangat besar di tangan kecilmu.
Jika kamu tidak lulus dari kelas unggulan, keluargamu akan jatuh. Kita dilihatkan kilas balik kehidupan Jade. Di sana Jade bergumam, apa sebenarnya sebuah alat sihir? Kenapa orang-orang yang tidak bisa menggunakan pedang iblis bisa menggunakan pedang mana seakan tidak terjadi apa-apa? Ketika alat sihir menjadi lebih populer dalam kerajaan, tongkat sihir yang dengan mudah menciptakan air, pedang sihir yang mengeluarkan api. Kami sebagai keluarga Demonic Sword mulai menurun. Ayah Jade berkata, "Kamu harus lulus dari kelas unggulan. Apapun yang terjadi, kita harus membuktikan bahwa keluarga Demonic Sword masih hidup dan ada. Tidak peduli apa yang terjadi, jika kamu tidak lulus dari kelas unggulan, ibumu, adik-adikmu, dan aku akan mati semua." Kita kembali di waktu sekarang. Larry berkata, "Aku akan membantumu lulus dari kelas unggulan." Lulus dari kelas unggulan? Sekarang, kelas ini dipantau oleh orang-orang dengan kuasa yang tinggi, yang kekuatan mereka sulit kamu mengerti. Mereka itu memberi kita misi, dan mereka menjamin kelulusan kita dari kelas unggulan. Jika kita membantu mereka menyelesaikan misi itu, bagi mereka kelulusan dari kelas unggulan adalah hal sepele. Benarkah? Tentu saja. Pergi ke orang-orang itu dan lakukan apa yang aku katakan kepadamu. Dibandingkan lulus dari kelas unggulan, ini jauh lebih mudah. Aku akan membantumu karena keluargamu sudah melalui masa sulit. Sekarang inilah kesempatanmu untuk menjadi anak yang baik. Kita beralih di tempat Yurian. Ella berkata, "Jadi, apa kamu baik-baik saja? Aku khawatir karena kamu tidak kembali untuk waktu yang lama. Karena senior itu pergi, jangan bilang mereka mengatakan kepada guru tentang kerja tim kita yang buruk." Tetapi tiba-tiba Jade mau menyerang Ella. Dengan sigap, Yurian menahan serangan Jade. Yurian berkata, "Itu bukan candaan yang lucu." Jade sudah mengurung Yurian dan Ella di tempat tersebut. Jade berkata, "Tegangan tinggi mengalir pada pedang-pedang itu. Kamu tidak akan bisa semudah itu untuk sembuh setelah menyentuhnya. Kamu melakukan ini semua dengan pedang iblis. Cukup terampil." Yurian, Ella, maaf, tapi harap tetap seperti itu untuk saat ini. Para senior mengatakan kepadaku bahwa aku sendiri yang dapat memonopoli poin. Aku harus tinggal di kelas unggulan. Aku akan menyelamatkanmu ketika kelas berakhir. Kita beralih di tempat yang lain. Tiba-tiba Jade sudah dihajar oleh Larry. Larry berkata, "Aku pikir aku sudah membantumu untuk membunuh mereka. Apa kamu mencoba melawan perintah orang yang lebih tinggi?" Kita dilihatkan kilas balik sebelum Jade menyerang Yurian dan Ella. Larry berkata, "Cukup temukan mereka dan bunuh mereka, para siswa komponer ini di kelas. Itulah misi yang kita dapat. Sebagai informasi, guru-guru lain tidak dapat datang ke tempat ini. Tampaknya mereka yang lebih tinggi mengumpulkan guru-guru dalam satu tempat. Dengan kata lain, kita harus menyelesaikan misi ini. Jangan sampai kita mengecewakan mereka. Kamu harus menyelamatkan keluargamu yang terjatuh. Ini kesempatanmu untuk menjadi anak yang berbakti." Apakah yang akan dilakukan Jade setelah dia dilema karena menyelamatkan keluarga
atau menyelamatkan temannya. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!